Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Solihul Umam dengan NIM 202212212047. Saya Muhammad Furqon dengan NIM 20221210028. Jadi pada video kali ini kami akan mendiskusikan 3 pernyataan kontroversial terkait sistem informasi manajemen. Dan di debat ini akan melibatkan 2 mahasiswa yang dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu saya dengan pihak pro dan Saya dengan pihak kontra. Jadi mari kita mulai dengan pernyataan yang pertama. Jadi pernyataan yang pertama adalah era big data telah membuat intuisi manajer menjadi usang dan kurang relevan. Jadi menurut saya dari pihak pro, di era big data saat ini, intuisi manajer itu sudah tidak lagi relevan sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Karena keputusan berbasis dan menawarkan akurasi yang lebih tinggi dan didukung oleh fakta, statistik, dan analisis yang real time. Intuisi itu sering kali dipengaruhi oleh bias pribadi dan juga pengalaman yang terbatas. Dengan adanya big data dan analitik ini, perusahaan itu dapat memprediksi perilaku pasar secara objektif. Jadi intuisi tidak lagi dijadikan landasan utama dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, saya sebagai pihak kontra, saya tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Intuisi manajer justru lahir dari pengalaman panjang dan pemahaman konteks yang tidak selalu bisa dilengkapi oleh data. Data bersifat historis, sedangkan intuisi mampu merespon situasi baru atau krisis yang belum memiliki data pendukung. Selain itu, keputusan strategis tidak hanya soal angka, tetapi juga nilai etika dan budaya organisasi. Maka dari itu, intuisi tidak usang, melainkan tetap relevan jika dikombinasikan dengan data. Selanjutnya pernyataan yang kedua. Pengambilan keputusan berbasis sistem lebih objektif dibandingkan keputusan berdasarkan pengalaman. Saya sebagai pihak pro, saya setuju dengan pernyataan ini. Karena sistem informasi itu dirancang untuk mengolah data secara konsisten dan bebas dari emosi. Keputusan berbasis sistem ini juga bisa mengurangi bias subjektif yang sering muncul dalam pengalaman setiap individu. Selain itu, sistem ini mampu memproses data dalam jumlah yang besar secara cepat dan juga akurat. Jadi dengan demikian keputusan berbasis sistem ini lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya sebagai pihak kontra, saya berpendapat sebaliknya. Sistem informasi tetap dibuat oleh manusia, sehingga bias bisa muncul dari desain dan algoritma yang digunakan. Pengalaman manajer memberikan pemahaman situasional yang tidak selalu bisa dikuantifikasi. Jika data yang dimasukkan ke sistem tidak valid, maka keputusan yang dihasilkan juga tidak objektif. Oleh karena itu, pengalaman manusia tetap diperlukan sebagai penyeimbang sistem. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, yaitu efisiensi digital berpotensi menghilangkan sentuhan personal dalam pelayanan. Saya sebagai pihak pro setuju bahwa efisiensi digital beresiko menghilangkan sentuhan personal. Karena digitalisasi ini sering menggantikan interaksi manusia dengan sistem otomatis seperti chatbot. Akibatnya itu hubungan emosional antara perusahaan dan pelanggan menjadi berkurang. Dan dalam konteks budaya kerja lokal, sentuhan personal ini masih sangat penting. Oleh karena itu, efisiensi digital perlu diterapkan secara hati-hati. Baik, selanjutnya
Di pernyataan yang ketiga, saya juga dari pihak kontra. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Teknologi justru memungkinkan personalisasi layanan melalui data pelanggan. Sistem CRM dan AI mampu menyesuaikan layanan sesuai preferensi individu. Selain itu, pelanggan saat ini lebih mengutamakan kecepatan dan kemudahan. Dengan desain sistem yang tepat, digitalisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan tanpa menghilangkan sisi personal. Jadi sebagai pihak yang mendukung, kami meyakini bahwa sistem informasi manajemen dan pemanfaatan data memiliki peran yang sentral dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi. Keputusan berbasis sistem ini dinilai mampu memberikan objektivitas, efisiensi, dan konsistensi yang sulit dicapai jika hanya mengandalkan pengalaman atau intuisi semata. Namun, kami menyadari bahwa sistem informasi ini tetap memiliki keterbatasan, terutama dalam menangkap aspek etika, budaya, dan juga dinamika manusia. Oleh karena itu, kami memandang teknologi bukan hanya untuk menggantikan peran manusia, melainkan sebagai alat strategis yang memperkuat kemampuan manajerial dalam menghadapi kompleksitas organisasi yang modern. Selanjutnya, saya sebagai pihak kontra menyimpulkan bahwa sebagai pihak yang tidak sependapat, kami menegaskan bahwa peran manusia dalam pengambilan keputusan manajerial tetap tidak tergantikan. Pengalaman, intuisi, dan pemahaman konteks sosial menjadi elemen penting yang tidak sepenuhnya dapat dipresentasikan oleh sistem informasi. Meskipun kami mengakui bahwa teknologi dan data memberikan banyak manfaat, ketergantungan berlebihan terhadap sistem berpotensi mengabaikan nilai kemanusiaan dan kebijakan manajerial. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa sistem informasi manajemen seharusnya digunakan sebagai pendukung keputusan, bukan sebagai penentu utama, dengan tetap menjunjung keseimbangan antara teknologi dan peran manusia. Demikian tepat yang dapat kami sampaikan mengenai peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan organisasi. Perbedaan pandangan yang muncul menunjukkan bahwa setiap pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Melalui diskusi ini, kami menyadari bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan peran manusia agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga bijaksana dan juga beretika. Kami berharap debat ini dapat menambah wawasan serta mendorong pemikiran kritis mengenai pemanfaatan sistem informasi di dunia organisasi. Cukup ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.